Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk membahas induksi matematika. Induksi matematika ini adalah suatu metode untuk membuktikan pernyataan yang berhubungan dengan bilangan asli. Induksi matematika ini menarik karena misalkan kita diminta untuk membuktikan suatu pernyataan yang berlaku untuk semua bilangan asli atau subhimpunan yang tak hingga dari suatu bilangan asli, kita tidak perlu membuktikannya satu persatu. Namun kita hanya melakukan beberapa langkah saja dan itu akan terbukti untuk semua bilangan asli atau untuk subhimpunan bilangan asli. Langsung saja kita bahas prinsip induksi sederhana. Misalkan PN ini menyatakan, misalkan PN adalah pernyataan terkait bilangan bulat positif atau bilangan asli. Kemudian kita ingin membuktikan bahwa pernyataan PN ini benar untuk semua bilangan bulat positif. Nah, yang perlu kita lakukan hanya melakukan dua hal ini ya. Dua langkah ini, 1 dan 2. Yang pertama, kita harus mengasumsikan bahwa P1 benar atau kasus awal dari PN ini bernilai benar. Kemudian yang kedua, kalau PN-nya benar, maka PN plus 1 juga benar untuk setiap N lebih besar dari 1. Jadi untuk yang kedua kita asumsikan lagi bahwa PN benar. Kemudian kita akan buktikan bahwa PN plus 1 benar berdasarkan PN kayak gitu. Nah, dalam hal ini dua langkah ini kita lakukan untuk membuktikan pernyataan yang berkaitan dengan bilangan bulat positif atau bilangan asli. Yang pertama, langkah pertama ini kita menyebutnya sebagai langkah basis. Langkah basis ya, ini langkah basis. Nah, yang kedua ini langkah induksi. Dalam langkah induksi ini terdapat asumsi, ya kan? PN benar. PN benar ini adalah asumsi pada langkah induksi yang kita sebut sebagai induksi hipotesis induksi kayak gitu ya. Kalau kita sudah menunjukkan bahwa langkah 1 terbukti, misalkan kita sudah mengasumsikan P1 terbukti, kemudian untuk langkah kedua kita juga sudah lakukan bahwa kita asumsikan BN, maka berlaku PN plus 1 juga benar, maka itu akan berakibat untuk semua bilangan asli ya, dia juga benar kayak gitu. Bagaimana langkah-langkah dua langkah tadi itu bisa menunjukkan benar untuk semua bilangan bulat? Nah, coba kita lihat di sini. Induksi matematika itu berlaku seperti efek domino. Efek domino itu gini. Jadi kita menyusun domino-domino ya. Kita susun seperti ini. Kita susun seperti ini ya. Kita susun berjajar kayak gini, sehingga ketika satu domino dijatuhkan akan menyebabkan domino setelahnya jatuh ya kan. Misalkan domino pertama dijatuhkan, dia akan menyebabkan domino kedua juga terjatuh. Domino kedua terjatuh menyebabkan domino ketiga terjatuh dan seterusnya ya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan kita menjatuhkan domino yang pertama di sini kita dorong, maka dia akan menyebabkan domino selanjutnya dia juga terjatuh kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu membuktikan bahwa P1 itu harus benar. Artinya kita harus menjatuhkan domino yang pertama dulu, yaitu dengan
membuktikan bahwa P1 benar. Kemudian kita lihat untuk PK, dia benar. Kalau PK-nya benar, kemudian PK plus 1 benar, nah berarti untuk seluruh domino itu akan jatuh, kan kayak gitu. Semua pernyataan untuk n bilangan asli dia akan bernilai benar. Nah, ini diberikan contoh. Untuk setiap bilangan asli yang lebih dari 1, lebih dari atau sama dengan 1, maka berlaku 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ditambah n, itu sama dengan n dikali n plus 1 dibagi 2. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa pernyataan ini benar untuk semua bilangan asli yang lebih besar sama dengan 1, ya kan? Bagaimana? Nah, kita gunakan langkah-langkah induksi matematika, ya kan? Pertama kita asumsikan dulu, pertama kita definisikan dulu bahwa PN ini adalah pernyataan yang menyatakan 1 ditambah 2, nah ini ya, 1 tambah 2 dan seterusnya, ini sama dengan n kali n plus 1 per 2, untuk n lebih besar sama dengan 1. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama ini adalah basis step atau langkah basis. Kita akan membuktikan bahwa kasus awalnya itu benar, yaitu untuk n sama dengan 1, maka ini bernilai benar. Ya, n-nya 1 berarti kan cukup di sini saja. N-nya ini yang di sini kita ganti n semua. Berarti 1 dikali 1 tambah 1 2 berarti 2 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, ternyata P1 benar. Langkah kedua apa? Langkah kedua adalah induction step atau langkah induksi. Langkah induksi ini berbunyi apa? Jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Ya. Perhatikan di sini bahwa di sini kan PN. Kalau di sini PN, maka di sini 1 tambah 2 tambah 3 sampai N, ya kan? Kemudian ini kita ganti N semua. Nah, sama juga untuk N untuk P1 ya, ini kan untuk P1 ya kan. Untuk P1 maka N-nya 1 ya kan. Ini berarti sampai 1 toh, ini kita ganti 1 semua. Nah, kalau PK bagaimana? Berarti kalau PK ini kita ganti 1 tambah 2 sampai K ya. Ini kita ganti K semua. Kita akan kita asumsikan bahwa PK benar ya. Kita asumsikan dulu bahwa PK benar berdasarkan kita mengasumsikan PK benar ini kita sebut sebagai induction hipotesis. Nah, ini hipotesis induksinya bahwa PK itu benar. Ya, ini sama dengan ini kan kayak gitu. Kemudian yang akan kita tunjukkan adalah PK plus 1 benar. Nah, ini N yang ada di sini dan di sini ini kita ganti dengan K plus 1 semua. Nah, to show atau untuk menunjukkan bahwa PK plus 1 ini benar. Ya. Oke, kemudian kita tuliskan di sini 1 ditambah 2 ditambah seterusnya sampai K plus 1 ini kan ya, ini sama dengan 1 tambah 2 tambah K, kan sebelumnya K plus 1 itu kan K ya kan. Ini saya tuliskan dulu 1 tambah 2 tambah seterusnya sampai K plus 1. Ini kan kalau kita pecah lagi, sebelumnya K itu kan berarti sebelumnya K plus 1 itu kan sama dengan K ya kan. Maka kalau ini kita tuliskan lagi menjadi 1 tambah 2 tambah seterusnya tambah K plus 1 ya. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwa 1 tambah 2 sampai K ini kan sudah diketahui, sudah diasumsikan bahwa itu bernilai K kali K plus 1 per 2. Maka nilai dari ini adalah K dikali K plus 1 per 2. Kemudian ini ya dituliskan di sini ditambah K ditambah 1. Nah, seperti ini. Ya kan?
Kemudian ini kita samakan penyebutnya, ini menjadi per 2 sehingga di sini dikalikan 2 ya. Kita samakan penyebutnya menjadi 2K plus 1 per 2 ya. Nah, ternyata ini kalau kita jabarkan menjadi K pangkat 2 plus 3 plus 2. Bagaimana? Cobalah kita tulis dulu. Berarti K dikali K plus 1 ya. K dikali K plus 1. Ini kan sama dengan K pangkat 2 plus K. Kemudian ini ditambah 2K plus 2. 2K plus 2 ini dari 2 kali K plus 1 ya. Nah, maka di sini 2K plus 2. Nah, K ditambah 2K itu kan 3K. Berarti hasil akhirnya adalah K pangkat 2. Nah, ini ya hasilnya K pangkat 2 ditambah 3 ditambah 3K ditambah 2 per 2. Per 2 nya dari ini tadi ya, penyebutnya yang disamakan tadi. Nah, ini kalau kita faktorkan, bentuk ini kalau kita faktorkan menjadi K plus 1 dikali K plus 2 dibagi 2. Nah, oke. Kemudian K plus 1 dikali K plus 2 ini ternyata kan bentuknya sama dengan yang akan kita tunjukkan. Artinya apa? Untuk PK, kalau kita asumsikan PK benar, maka berakibat bahwa PK plus 1 juga benar. Sehingga pernyataan ini benar untuk semua bilangan asli. Saya perjelas untuk yang langkah induksinya. Langkah induksi tadi kita punya hipotesisnya ya. Hipotesisnya adalah bahwa PK benar ya. PK benar. Artinya apa? PK tadi berapa? Berarti kan 1 ditambah 2 tambah 3 sampai K kan kayak gitu ya. Sampai K. Ini berarti nilainya adalah K dikali K plus 1 K plus 1 bagi 2. Kita asumsikan bahwa ini benar. Kemudian apa yang akan kita tunjukkan? Yang akan kita tunjukkan adalah to show bahwa PK plus 1 benar. PK plus 1 ini benar ya. Artinya apa? Bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai seterusnya sampai K plus 1 ini nilainya juga, berarti ini kan kita ganti K plus 1, di sini juga K plus 1 ya kan, berarti di sini K plus 1 dikali dengan K plus 1 plus 1 berarti K plus 2 kan kayak gitu ya, bagi 2 seperti ini. Nah, berarti bagaimana ini menunjukkan ini? Kita tulis dulu di sini. Ini kan kita tuliskan, kita jabarkan lagi. Apakah benar bahwa nanti ini hasilnya ini kan kayak gitu. Kalau diketahui bahwa ini, ya kan? Nah, coba kita lihat 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai K plus 1 kan. Nah, K plus 1 itu kalau kita jabarkan lagi, sebelumnya K plus 1 adalah K ya kan. Kan ini kan bertambah 1 bertambah 1. Berarti kan kalau dari sini ke sini berkurang 1, dari sini ke sini berkurang 1. Artinya ini kalau berkurang 1 menjadi K. Nah, berarti ini misalkan kita uraikan menjadi K ditambah K plus 1. Oke, kemudian nah ini dari ini sampai sini, ini kan sudah diketahui. Ini sudah diketahui dari asumsinya bahwa nilai dari 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah K ini adalah K dikali K plus 1 per 2. Nah, berarti di sini nilainya adalah K dikali K plus 1 per 2. Kemudian ini ditambah lagi dengan
Ini kan ya, kita tuliskan lagi di sini K plus 1. Kemudian ini kita samakan penyebutnya. Berarti ini K plus 1 ya. Ini kan berarti per 2. Nah, ini 2 dibagi 1 adalah 22 kali K plus 1. 2 dikali K plus 1. Nah, ini kemudian kita jabarkan lagi di sini. Ini kita jabarkan, berarti ini K pangkat 2 ditambah K ya, ditambah 2K ditambah 1, ini tetap per 2. Sehingga di sini sama dengan K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 1 per 2. Nah, ini kalau kita jabarkan, bentuk ini kalau kita jabarkan kan menjadi, kita faktorkan menjadi K plus, ini bukan plus 1. Oh, ini dikali ini adalah 2 ya, maaf. Ini bukan 1 tapi 2. Ini 2. Yang ini juga 2. Nah, ini kalau kita jabarkan, bentuk ini menjadi K plus 1, K plus 2 ya kan. Coba kita cek dulu. K kali K pangkat 2 ya. Kemudian K dikali 2, 2K, K kali 1, 1K. Berarti dijumlahkan menjadi 3K. Oke ya. Kemudian 1 dikali 2 adalah 2. Oke ya. Jadi bentuknya sama dengan sebelumnya, ini per 2. Nah, kita peroleh nilainya adalah K plus 1 dikali K plus 2 per 2. Nah, ternyata ini benar ya kan, yang akan kita tunjukkan kan. Nah, artinya apa? Kalau misalkan kita sudah menunjukkan langkah pertama basis step tadi kan P1 benar, kita asumsikan bahwa P1 benar dan ternyata memang benar ya kan, ketika kita masukkan 1 hasilnya 1 sama dengan 1 kan tadi kayak gitu ya. Kemudian langkah kedua adalah langkah induksi, hipotesisnya kita asumsikan benar. Nah, ternyata PK1 benar berdasarkan hipotesisnya tadi bahwa benar. Oleh karena itu, untuk semua bilangan bulat positif atau bilangan asli, maka pernyataan PN tadi benar, PN yang ini tadi ya. Nah, maka pernyataan PN ini tadi benar. Nah, ini ya pernyataan PN. Ini benar untuk semua bilangan asli ya, kayak gitu. Contoh selanjutnya, sebarang perangko yang lebih besar atau sama dengan 8 sen dapat diganti dengan hanya 3 sen dan 5 sen perangko. Mungkin kita asing ya dengan sistem perangko sen-senan ini ya. Soal ini bisa kita ganti seperti ini. Misalkan uang ya. Uang dengan besaran 8.000 atau lebih dari 8.000 itu bisa kita jumlahkan atau bisa kita ganti dengan 3 ribuan atau 5 ribuan. Hanya 3 ribuan atau 5 ribuan. Tapi sayangnya di sistem pecahan uang kita nggak ada 3 ribuan ya, adanya 2 ribuan. Tapi anggap sajalah ada 3 ribuan di sana gitu ya. Oke. Jadi 8.000 itu bisa diganti dengan 3.000 dan 5.000. Kan nggak ada kan pecahan 8.000 kan kayak gitu. Misalkan 9.000 pun bisa diganti 3 kali 3.000. 10.000 bisa diganti 2 kali 5.000. 11.000, 5.000 dan 1.500 dan 2 kali 3.000 dan seterusnya kan kayak gitu ya. Nah, kemudian pernyataan ini mau kita buktikan, ya kan? Tapi kalau misalkan kita membuktikan satu persatu seperti barusan ya, 11.000 itu 2 kali 3.000 sama 1 kali 5.000 sampai seterusnya, misalkan disuruh membuktikan sampai 100.000 kan juga butuh waktu ya. Nah, oleh karena itu kita gunakan di sini, kita gunakan
induksi matematika. Langkah pertama apa? Kita ambil basis step atau langkah basis, yaitu apakah kasus awalnya benar. Karena di sini yang paling kecil itu kan 8 sen ya kan? 8 sen atau lebih besar atau sama dengan 8 sen, maka kasus awalnya itu ada di 8 sen. Ternyata 8 sen ini bisa diganti dengan 3 sen dan 5 sen. Oke, basis step udah benar. 8 sen dapat diganti dengan 3 sen dan 5 sen. Ini kalau bingung saya bilang 5 sen, 3 sen gini, anggap aja itu ribu gitu ya. 8.000 dan 3.000, 5.000 kayak gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya induction step, langkah induksi. Hipotesisnya tadi apa kan? PK benar ya kan? PK benar yang mengakibatkan PK plus 1 benar. Nah, dalam hal ini hipotesis induksinya adalah bahwa suatu bilangan K itu, dan K ini lebih besar sama dengan 8 ya, ini bisa diganti dengan 3 sen atau 5 sen. K sen dapat diganti dengan 3 sen atau 5 sen, kayak gitu. Kemudian yang akan kita tunjukkan apa? Yang akan kita tunjukkan to show that K plus 1 sen itu dapat diganti dengan 3 atau 5 sen. Ya kan? Itu kan berarti kita akan menunjukkan bahwa PK plus 1 benar, artinya K plus 1 sen itu bisa diganti menjadi 3 sen atau 5 sen ya. Kombinasi antara 3 sen dan 5 sen kayak gitu ya. Kemudian ini langsung kita ke buktinya. Di sini dipecah menjadi 2 kasus. Yang pertama, kalau waktu K-sennya tadi itu kita hanya menggunakan 5 sen. Jadi kita mecahnya menjadi 2 kasus, menggunakan 5 sen atau tidak menggunakan 5 sen kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan 5 sen untuk mengganti K sen ya. Kalau kita menggunakan 5 sen untuk mengganti K sen, artinya ini tidak selalu kita tidak menggunakan 3 sen gitu ya. Hanya saja di situ disebutkan bahwa kalau K sennya itu ternyata memuat 5 sen, 5 senan ya. Maka untuk membuat K plus 1 ya, kita hanya perlu mengganti 1 buah 5 sen, 1 buah 5 sen dengan sepasang 3 sen ya. Artinya apa? Berarti K ya dikurangi 5 ya kan? Kan kita ganti 5-nya. Tadi kan K-nya ternyata memuat 5 senan ya. Berarti K kita ganti 5 sennya, 1 buah 5 sen dengan sepasang 3 sen. Sepasang 3 sen. Sepasang 3 sen berarti 2 kali 3. Kita ganti dengan 2 kali 3 atau 6 ya. K dikurangi 5 ditambah 6 sama dengan K plus 1. Nah, ternyata K plus 1 bisa diganti dengan 3 sen atau 5 sen kayak gitu. Kemudian kasus kedua, kasus kedua bagaimana? Coba kita lihat. Jika kita tidak menggunakan 5 sen. Kalau tadi kan kasus pertama kita menggunakan 5 sen ya. Nah, sekarang kalau kita tidak menggunakan 5 sen, pasti menggunakan 3 sen kan gitu ya. Untuk K, tadi kan K-nya itu di hipotesis induksinya kita ketahui bahwa K itu menggunakan 3 atau 5 ya kan. Artinya apa? Kalau di kasus 2 dia tidak menggunakan 5 senan, maka pasti dia menggunakan 3 sen. Dan besarnya pasti
minimal 3 kali. Kenapa 3 kali 3 senan kan kayak gitu ya? Kenapa? Karena minimal tadi itu kan 8 sen ya kan? K-nya itu kan minimal 8 sen. Maka pasti kalau dia hanya menggunakan 3 senan, pasti banyaknya 3 senan itu 3 gitu loh. Minimal itu 3 ya kan? 3 kali 3 9 kan kayak gitu. Kan nggak mungkin kurang dari 3 kali 3 sen. Misalkan 2 kali 3 sen kan 6. Berarti kan tidak termasuk karena minimal K-nya itu 8 sen kayak gitu ya. Nah, kemudian jika kita tidak menggunakan 5 sen untuk K sen, untuk K sennya kita tidak menggunakan 5 sen sama sekali, berarti kan kelipatan 3. Maka kita hanya menggunakan 3 sen. Dan K paling sedikit maka kita hanya menggunakan 3 sen. Seperti yang saya katakan tadi, pasti dia menggunakan 3 sen ya. Dan K paling sedikit 8. Maka paling sedikit kita menggunakan 3 perangko ya kan. Nah, karena minimal 3 perangko pasti ada 3 kali, pasti ada minimal 3 kali 3 sen ya kan. Sehingga untuk mendapatkan K plus 1 kita cukup mengganti 3 perangko tersebut dengan sepasang perangko 5 sen. Ini ada kurangnya ya. Ini 5 sen. Sepasang perangko 5 sen. Jadi misalkan K-nya tadi itu kita kurangkan dengan 3 kali 3. 3 kali 3 sen. Terus kita ganti dengan 2 kali 5. Ya, sepasang 5 senan. Artinya apa? K dikurangi 9 ditambah 10. Nah, ini juga sama K plus 1. Nah, kita temukan bahwa K plus 1 itu bisa dibentuk dari 3 dan 5. Kayak gitu. Oke ya, bisa dipahami ya? Nah, karena untuk K plus 1, untuk PK benar mengakibatkan PK plus 1 benar, maka pernyataan tadi itu benar untuk semua bilangan asli yang lebih dari 8 sen. Kayak gitu. Nah, ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya yang ini. Nah. Ya. Oke, 8 sen, 3 sen dan 5 sen. Kalau 5 sen ini berarti untuk dapat 9 maka 5 sen ini diganti 2 kali 3 sen ya. Nah, di sini 2 kali 3 sen berarti kan 3 sen ditambah 2 kali 3 sen, di sini 3 kali 3 kayak gitu kan. Oke, misalkan nggak menggunakan 5 sen. Ini kan contoh untuk yang tidak menggunakan 5 sen. Ya, untuk mendapatkan K plus 1, misalkan ini K-nya, K plus 1 kan berarti 10 toh. Nah, ini 3 kali 3 perangko 3 sen ini diganti dengan satu pasang 5 sen atau 2 kali perangko 5 sen. Sama juga yang bawahnya, misalkan ini kan pakai 5 sen ya kan, ini kan 5 sen. Nah, untuk mendapatkan K plus 1, misalkan ini K-nya, ini kan K plus 1 ya kan. 1 5 sen ini diganti dengan 2 kali 3. Nah, jadi ini. Dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kalau ini secara umumnya ya. Kalau misalkan K kalau dibagi 5 sisanya 0 atau K-nya itu kelipatan 5, maka ganti aja semuanya dengan 5 senan. Kalau K-nya itu habis dibagi 5 bersisa 1, maka ganti 1 perangko 5 sen dengan 2 perangko 3 sen ini. 3 sen. Ya. Contohnya 11 tadi ya, 11.
Ini kan 5 sama 2 kali 3. Nah, kayak gitu. Kalau dibagi 5 sisa 2. Nih, mengganti 2 perangko 5 sen dengan 4 kali 3 sen. Kayak gitu. Kalau dibagi 5 sisanya 3, maka 1 perangko 3 sen diganti dengan 1 perangko 5 sen. Kalau dibagi 5 sisa 4, maka artinya apa? Maka kelipatan 8 ditambah dengan 2 kali perangko 3 sen. Contoh selanjutnya ya. Untuk n yang lebih besar sama dengan 1. Nah, ut n ini penjumlahan bilangan-bilangan ganjil gitu ya. Penjumlahan bilangan-bilangan ganjil sampai n. Nah, ini kita menjumlahkan bilangan-bilangan ganjil sampai 2n-1. Ini ternyata jumlah seluruhnya adalah n pangkat 2. Jadi yang akan kita tunjukkan ini, yang akan kita buktikan dengan induksi itu ini. 1 tambah 3 tambah 5 seterusnya sampai 2n-1. Kenapa 2n-1? 2n-1 itu bentuk dari bilangan ganjil ya kan. Misalkan n-nya 1, maka 2 dikurangi 1, 1. Kalau n-nya 2, berarti 2 kali 2 dikurangi 1, 3. Kalau n-nya sampai n, maka 2n dikurangi 1 dan hasilnya adalah n pangkat 2 kayak gitu. Kalau dijumlahkan semua ini hasilnya adalah n pangkat 2. Coba kita lihat. Oh, ternyata di sini bukan, ini nggak pakai induksi ya. Kalau ini langsung pakai sigmanya, tapi habis ini kita cobalah pakai induksi ya. Kita habis ini coba pakai induksi. Nah, kalau ini dia pakai aljabar biasa, manipulasi aljabar biasa ya. K-nya dari 1 sampai n berdasarkan ini ya, n lebih besar sama dengan 1. Nah, ini tinggal dipecah aja. 2 kali K dikurangi 1 ya. 2-nya bisa keluar, sigma K dikurangi 1 ini ya, 1 sampai n. Nah, di sini ini kan awalnya dipecah 2K sama dikurangi 1 ya. Sigma 2K dikurangi sigma 1. Nah, 2K-nya ini ternyata koefisiennya kan bisa keluar ya, berarti 2 dikali apa ini? Sigma sampai K ya, dikurangi sigma 1 sampai n 1 gitu ya. 1 kalau untuk yang ini ya, ini dulu lah. 1 ditambah 1 ditambah 1 kan terusnya kayak gitu ya. Sampai tambah 1 ini sebanyak n. Maka ini artinya apa? N dikali 1 sama dengan n. Nah, ini ya, dikurangi n. Nah, untuk yang ini tadi udah kita buktikan bahwa sigma K-nya ini sama dengan ini. Ini sudah kita buktikan tadi di atas, ya kan? Berarti langsung aja 2 dikali ini. 2 kali n kali n-1 per 2. Nah, ini tinggal dicoret gini toh, ya. Ya. Kemudian ini n kali n-1 ini kan n pangkat 2 min n. Ya, ini karena udah habis kosong ya, dikurangi n. Ini bukan plus tapi ini plus ya, ini bukan min tapi plus. Nah, di sini plus. Nah, berarti ini plus. Nah, ini habis, tinggal n pangkat 2 di sini. Tapi kita coba dulu lah, kita coba pakai induksi matematika ya. Yang akan kita buktikan ini untuk n lebih besar sama dengan 1, maka jumlah bilangan ganjilnya 1 tambah 3, 1 tambah 5 dan seterusnya sampai 2n min 1 ini sama dengan n pangkat 2 ya. 1 tambah 3 tambah 5 seterusnya sampai 2n min 1 ini merepresentasikan bilangan ganjil, intinya kayak gitu ya.
sama dengan N pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat dulu kasus awalnya, basic step ya. Basic step. Kita akan menunjukkan bahwa P1 benar. Coba kita lihat. P1 berarti PN. Ini kan PN ya. P1 berarti menyatakan N-nya 1, ya kan? Berarti 1 ini sama dengan 1 pangkat 2. 1 sama dengan 1, ya. Oke. Kemudian kita ke induction step. Induction step, hipotesisnya adalah PK benar. Kita asumsikan bahwa PK benar. Oke. PK benar, maka seperti apa pernyataan PK benar itu? Bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 seterusnya sampai ditambah K, ini hasilnya adalah K pangkat 2. Kan kayak gitu ya. Sorry, ini 2K plus 1. Ini berarti sampai 2K plus 1. Ini 2K min 1, min 1, maaf. 2K min 1. Ini sama dengan K pangkat 2. Kan kayak gitu ya. Apa yang akan kita tunjukkan? To show. Ini hipotesis ya. Hipotesis. To show apa? To show bahwa PK plus 1 ini benar. Sebelum kita membuktikannya, kita tulis dulu apa yang akan kita tuju, kan kayak gitu ya. 1 ditambah 3 tambah 5 seterusnya sampai ini 2 kali K plus 1 dikurangi 1, ini sama dengan K pangkat 2. K plus 1 pangkat 2 ya. K plus 1 pangkat 2. Kayak gini. Nah, ini kita jadi yang kita punya ini. Kita punya ini akan kita arahkan ke sini ya. Kita tulis lagi. 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai ini kan sebenarnya kan sampai sini ya, tapi sebelumnya ini berarti kan 2K min 1 ya kan. Sebelumnya ini kan berarti 2K min 1 baru ini. Jadi kita pecah kayak contoh yang pertama tadi, kita pecah dulu. Sebelumnya 2K plus 1 min 1, ini kan berarti 2K min 1 kan kayak gitu kan. Ini kita tulis dulu. Berarti di sini 2K plus 1 min 1. Nah, ini kemudian sama dengan, ternyata yang ini berdasarkan hipotesis, iya deng, berdasarkan hipotesis, maka ini nilainya adalah ini ya, nilainya adalah K pangkat 2. Maka nilai dari ini adalah K pangkat 2. Kemudian kita tambahkan ini, tambah 2 K plus 1 min 1. Oke, kita lihat ini sama dengan berapa? K pangkat 2 min 2K ya, min 2K plus 2 min 1. Plus 2 min 1 kan berarti sama dengan plus 1 ya. Ini sama dengan plus 1. Oke, ini plus 1. Ternyata ini sama dengan K plus 1 pangkat 2 ya kan. K kali K pangkat 2 ya. Kemudian K dikali 1 ditambah K dikali 1 sama dengan 2. K 1 kali 1 1 kayak gitu ya. Nah, kita peroleh bahwa 1 tambah 3 tambah 5 seterusnya sampai 2K plus 1 min 1 itu nilainya adalah K plus 1 pangkat 2 ya. K plus 1 pangkat 2. Nah, di sini berarti benar. Karena hipotesisnya tadi untuk PK benar menyebabkan PK plus 1 benar ya.
untuk PK benar ini mengakibatkan PK plus 1 benar ya. Kan tadi kan hasil akhirnya ini toh. Berarti PK plus 1 kan benar. Maka untuk setiap bilangan bulat positif atau bilangan asli yang lebih dari 1, maka berlaku ini tadi. Oke, jadi kalau pakai induksi kayak gitu tadi ya. Nah, maka berdasarkan induksi ataupun berdasarkan bukti secara langsung seperti ini dapat kita katakan bahwa 1 ditambah 3 tambah seterusnya sampai 2n-1, atau kita katakan jumlah bilangan ganjil n pertama, bilangan ganjil sebanyak n itu sama dengan n pangkat 2. Oke, ini contoh terakhir, misalkan n garis lurus membagi suatu bidang datar menjadi beberapa daerah. Nah, kemudian kita warnai daerah-daerah tersebut, kita warnai dengan hanya 2 warna, misalkan hitam sama putih. Ya, misalkan hitam sama putih. Sedemikian sehingga untuk 2 daerah yang berdampingan tidak berwarna sama. Jadi kalau misalkan ini ada daerah ya. Nah, ketika kita bagi 2, maka yang satunya kita warnai dengan hitam, yang satu kita warnai dengan putih, kayak gitu ya. Kemudian jadi ini kan berdampingan. Nah, kalau berdampingan seperti ini, dia warnanya tidak sama kayak gitu. Misalkan kita bagi seperti ini ya. Ini merah, ini kok merah? Hitam, berarti sisanya putih. Nah, ini kan daerah yang berdampingan, misalkan ini dan ini kan warnanya berbeda, ini dengan ini berbeda kan warnanya, ini dengan ini warnanya juga berbeda kayak gitu. Jadi kita akan membuktikan bahwa daerah yang berdampingan itu bisa tidak berwarna sama kayak gitu. Kemudian kita akan membuktikannya dengan induksi ya. Basis step satu garis membagi bidang menjadi 2 bagian ya. Satu bagian diwarnai hitam dan yang lainnya putih. Nah, kayak tadi kan bisa ya. Jadi misalkan ini daerahnya kemudian dibagi oleh 1 garis, maka terdapat 2 bagian. Salah satunya langsung aja kita warnai dengan hitam dan yang satunya putih kayak gitu. Kemudian induction step. Kemudian induction step. Nah, di sini hipotesisnya itu bahwa suatu bidang yang dibagi dengan K garis bisa diwarnai hanya dengan 2 warna. Sebenarnya bukan hanya dengan 2 warna, tapi dengan hanya 2 warna ya. Ini salah, ini bukan hanya dengan, tapi dengan hanya. Dengan hanya 2 warna. Oke. Itu hipotesisnya, jikanya, ya kan, bahwa PK benar. Kemudian kita akan menunjukkan bahwa PK plus 1 benar. Apa itu PK plus 1? Pernyataan yang menyatakan bahwa bidang yang dibagi oleh K plus 1 garis bisa diwarnai hanya dengan 2 warna. Dengan hanya 2 warna gitu ya. Kemudian bagaimana kita membuktikannya? Coba saya berikan ilustrasi ya. Saya bacain dulu lah. Diberikan K plus 1 garis yang membagi bidang tadi ya. Kemudian 1 garis diambil. Satu garis diambil. Nah, itu kan menjadikannya itu hanya dibagi oleh K garis saja. Dimana berdasarkan hipotesis, maka kita dapat mewarnai K garis, bidang yang dibagi oleh K garis tadi itu dengan hanya 2 warna ya, yang memenuhi syarat tadi itu bahwa yang berdampingan nggak boleh sama warnanya. Kemudian kalau kita letakkan kembali garisnya, nah yang ada di kanannya, misalkan ada di salah satu sisinya garis L tadi itu biarkan warnanya sama, sedangkan di sisi yang lain dari garis L itu kita warnai sebaliknya dari sebelumnya. Kayak gitu ya. Coba kita lihat ini dulu lah, ilustrasi ini dulu. Misalkan ini ya, daerahnya misalkan seperti ini. Jangan berpikir bahwa daerahnya harus lingkaran, tapi ini hanya contoh aja. Ya, kemudian ini misalkan saya gini kan. Nah, ini misalkan gini. Awalnya kan saya warnai gini.
ya kan? Bagaimana caranya biar agar daerah yang berdampingan tidak berwarna sama. Nah, ini kan udah selang-seling ya. Ini kan udah selang-seling merah. Ini di sini merah, di sini merah, di sini maaf hitam. Anggap aja ini hitam. Hitam, hitam, dan sebelah-sebelahnya itu tidak bersebelahan dengan hitam yang lain kayak gitu ya. Nah, misalkan kita letakkan satu garis lagi di sini. Anggaplah di sini ya. Di sini, maka biarkan yang ada di sebelahnya ini berwarna sama, warnanya tetap gitu loh maksudnya. Tuh hilang. Oke, garis yang baru ini saya namakan L ya. Biarkan yang ada di kirinya L itu warnanya tetap sama, sedangkan yang sebelah kanannya L itu kita warnai sebaliknya. Jadi kalau misalkan hitam kita jadikan putih, yang putih kita jadikan hitam kayak gitu. Oke, saya gambar lagi saja ya. Kan kayak gini. Ya. Kemudian ini gini. Ini gini dan kan gini ya. Nah, yang sebelah kirinya L itu yang ini ya, garis yang kedua ini L. Nah, sebelah kirinya L itu tetap kita warnai sama kayak tadi. Ini kan berarti ini kan hitam, ini tetap putih. Kemudian ini hitam, ini putih, terus ini hitam ya. Yang ini kecil ini putih ya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya kita warnai sebaliknya ya. Ini tadi di sini tadi kan awalnya hitam ya, kita ganti putih ya, kita ganti putih. Yang ini yang awalnya putih kita ganti hitam sini. Kemudian ini tadi awalnya putih kita ganti hitam. Nah, guys ya. Nah, sehingga dua daerah yang berdampingan tidak berwarna sama. Itu berlaku untuk misalkan untuk K berapapun, jadi letakkan satu garis ya. Letakkan satu garis lagi sehingga kan bidang itu menjadi dibagi oleh K plus 1 garis. Kemudian salah satu sisi warnanya tetapkan ya sama yang seperti sebelumnya, sedangkan sisi yang lainnya itu diwarnai kebalikan dari sebelumnya kayak gitu ya. Oke ya, jadi seperti itu. Maka terbukti bahwa suatu bidang yang dibagi oleh N garis itu dapat diwarnai dengan hanya dua warna sedemikian sehingga dua daerah yang berdampingan tidak berwarna sama.